Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengerahkan pesawat pembom konvensional supersonik jarak jauh dan multimisi Rockwell B-1 Lancer sebagai dari operasi Epic-Fari di Timur Tengah. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat menunjukkan pesawat pembom B-1B melayang di langit malam. Pengerahan pesawat pembom B-1B merupakan bagian dari peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah sejak tahun 2003 silam. Amerika Serikat juga mengerahkan 2 kelompok kapal induk termasuk USS Gerald R. Ford di Mediterania Timur dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab, serta jet tempur F-22 di Israel dan F-15E Strike Eagle di Yordania. Pasukan Udara Pertahanan Israel kerahkan pesawat tempur siluman supersonik F-35I untuk menyerang Iran. Rekaman yang dirilis oleh Pasukan Udara Pertahanan Israel, 3 pesawat siluman supersonik F-351 melintasi wilayah pegunungan. Menurut Pasukan Udara Pertahanan Israel, lebih dari 200 target di Iran Barat dan Tengah telah dihantam selama 24 jam terakhir. Konflik yang semakin memburuk ini telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Jor Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin malam. Ya, diduga akibat korsleting listrik bagian mesin. Arah Pasar Rebo, Jor, arah Pasar Rebo, kagak ada damkar. Adanya mobil air bersih, no. Nggak ada damkar, le. Minibus ini terbakar saat mobil melaju dari arah Fatmawati menuju Lenteng Agung, pemirsa. Setibanya di ruas tol Jor kilometer 26, percikan api muncul hingga melalap habis mobil tersebut. Tugas pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung memadamkan api dan mengerahkan 1 unit damkar serta 8 personel. Diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin, di mana pengemudi dan penumpang selamat. Selanjutnya kendaraan yang terbakar dibawa petugas ke penampungan laka di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Pemirsa, tim Satres Narkoba Polres Darmasraya, Sumatera Barat menangkap 2 pengedar sabu di 2 lokasi berbeda. Salah satu pelaku merupakan residivis sekaligus buronan kasus narkoba. Polisi menangkap seorang pria pengedar sabu bernama Rodi di Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Pelaku yang merupakan seorang residivis dan masuk dalam daftar pencarian orang ini sempat berusaha kabur hingga menjadi tontonan warga sekitar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti belasan paket sabu siap edar. Di lokasi berbeda, petugas juga meringkus seorang pelaku lainnya bernama Fadli di sebuah warung kopi area Kelapa Sawit di Kecamatan Koto Baru. Pelaku sempat bersembunyi di balik pintu sebelum akhirnya menyerah. Polisi menyita 1 paket sabu seberat 2 gram. Kedua pelaku diduga merupakan jaringan pengedar yang mendapat pasokan sabu dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dan kita lakukan pengembangan di wilayah Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung. Dan di sana kita menemukan 1 orang laki-laki yang merupakan residivis dan merupakan target operasi sebagai pelaku pengedar narkoba. Kini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Darmasraya untuk pengembangan lebih lanjut. Keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kurir ganja lintas provinsi berhasil dibekuk polisi saat hendak mengirimkan 52 kg ganja di terminal bus di Kota Medan. Ya, ganja dari Kabupaten Mandailing Natal ini rencananya akan dikirim ke Jakarta. Ini yang dia pertanyakan. Iya kan, ini yang pertanyakan. Diam dulu kau. Nanti saya tanya kamu. Ini ya.
Dua paket nih kan? Inilah video amatir. Detik-detik petugas dari unit reskrim Polsek Sungat menangkap seorang pelaku yang membawa narkotika jenis ganja di salah satu terminal bus di Medan, Sumatera Utara. Pelaku Abdinta Bangun diamankan polisi saat hendak mengirimkan ganja seberat 52 kg ke Jakarta. Siapa yang nyuruh kau yang ngambil ini? Kita buka nan ya. Siapa yang nyuruh kau mengambil ini? Buka dulu biar sadar. Kita buka nan ya. Ambil pisau. Enggak, yang saksinya tadi mana? Security. Awalnya, pelaku tak mengakui ganja ini miliknya. Dirinya menyebut hanya disuruh oleh seseorang yang baru ia kenal dan diberikan uang 2 juta rupiah untuk biaya operasional. Barang bukti kita dapatkan sebanyak 52 kg. Dari pengakuan si tersangka memang baru kali ini. Barang ini berasal dari Madinah, Mandailing Natal. Ada pengirim, kemudian si pelaku ini memang sendiri yang akan membawa barang ini melalui bus. Saat ini tersangka mendekam di jeruji besi dan terancam hukuman mati. Dan polisi memburu bandar besar yang kini masuk daftar pencarian orang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus rusak parah setelah diamuk massa karena diduga kabur usai menabrak sejumlah kendaraan di Bekasi, Jawa Barat. Kasus tersebut ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Dengan menggunakan sepeda motor, warga mengejar minibus yang melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Jalan Raya Nonon Sontani, Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Minibus terhenti usai terjebak kemacetan di simpang lampu merah Rawa Semut, Margahayu, Bekasi Timur. Sejumlah pemotor yang emosi langsung mengamuk dan meminta pengemudi untuk keluar. Setelah mobil rusak diamuk massa, sopir minibus ini dibawa petugas untuk hindari amukan. Sementara terkait tabrak lari yang berujung pengerusakan kendaraan ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengerahkan pesawat pembom konvensional supersonik jarak jauh dan multimisi Rockwell B-1 Lancer sebagai dari operasi Evivari di Timur Tengah. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat menunjukkan pesawat pembom B-1B melayang di langit malam. Pengerahan pesawat pembom B-1B merupakan bagian dari peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah sejak tahun 2003 silam. Amerika Serikat juga mengerahkan 2 kelompok kapal induk termasuk USS Gerald R. Ford di Mediterania Timur dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab, serta jet tempur F-22 di Israel dan F-15E Strike Eagle di Yordania. Pasukan udara pertahanan Israel kerahkan pesawat tempur siluman supersonik F-35I untuk menyerang Iran. Rekaman yang dirilis oleh pasukan udara pertahanan Israel, 3 pesawat siluman supersonik F-351 melintasi wilayah pegunungan.
Menurut pasukan udara pertahanan Israel, lebih dari 200 target di Iran Barat dan Tengah telah dihantam selama 24 jam terakhir. Konflik yang semakin memburuk ini telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Pemirsa, Israel menyerang hanggar drone milik militer Iran. Ya, Amerika Serikat juga merilis rekaman serangan terhadap militer Iran. Hanggar drone milik militer Iran hancur akibat serangan Israel. Militer Israel atau IDF merilis rekaman serangan udara yang dilaporkan menghancurkan fasilitas Angkatan Udara Iran, tempat penyimpanan pesawat tanpa awak. Beberapa drone juga hancur saat terbang menjauh dari lokasi kejadian. Pasukan militer Iran yang menjauh dari hanggar juga tak luput dari serangan Israel. Militer Amerika atau CENTCOM juga merilis rekaman serangan terhadap target-target Iran di minggu ketiga. Seiring dengan meningkatnya dominasi Amerika atas sebagian besar wilayah Iran. Sejak 28 Februari, ketegangan meningkat di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Pemirsa, serangan udara besar-besaran yang dilakukan Amerika Serikat dan Zionis Israel kembali mengguncang ibu kota Iran, Teheran. Pemirsa, memasuki hari ke-17, ledakan keras dilaporkan terjadi di sejumlah titik kota, disertai kepulan asap tebal yang membumbung tinggi pada hari Senin. Serangan menargetkan fasilitas militer, infrastruktur strategis, serta sistem pertahanan Iran. Sejak eskalasi konflik terjadi, Kementerian Kesehatan Iran menyebut 850 warga Iran tewas dan lebih dari 2.000 lainnya terluka. Pemirsa, untuk pertama kalinya setelah 3 pekan perang berlangsung, Iran meluncurkan rudal sijil. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan rudal balistik gelombang ke-54 ke arah Zionis Israel. Salah satu rudal yang diluncurkan adalah rudal strategis berbahan bakar padat Sijil. Jangkauan Sijil mencapai 2.000 km dan dapat menyerang jauh dalam wilayah musuh. Bahkan rudal ini bisa mencapai seluruh Israel dan Eropa Tenggara, di mana rudal ini berukuran panjang 18 meter dan dapat membawa muatan sekitar 700 kg. Selain Sijil, Iran juga meluncurkan rudal Khorramshahr, Khaybar Shekan, dan juga rudal Qadr dan juga Eman. Allahu Akbar! Iran resmi meluncurkan rudal balistik Sijil untuk pertama kalinya dalam serangan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Zionis Israel. Inilah dahsyatnya pemirsa rudal yang dimiliki oleh Iran. Rudal Sijil merupakan rudal berjenis balistik jarak menengah. Rudal balistik Sijil memiliki jangkauan hingga 2.000 km. Rudal balistik Sijil menggunakan jenis bahan bakar padat. Rudal balistik Sijil memiliki panjang 18 meter dengan diameter sekitar 1,25 meter. Rudal ini memiliki berat sekitar 23 ton. Sedangkan kapasitas hulu ledaknya rudal Sijil diperkirakan mencapai 1 ton. Pemirsa, rudal Iran kembali menghantam wilayah Tel Aviv. Ya, serangan rudal ini membuat kerusakan ya juga dampak pemirsa, maksud kami di beberapa wilayah Tel Aviv. Iran kembali menghantam menyerang Tel Aviv dengan rudalnya. Iron Dome tak mampu menahan rudal ini hingga menghantam beberapa titik di Tel Aviv. Rudal canggih milik Iran menghantam jalan raya dan tempat parkir. Akibatnya sejumlah mobil dilaporkan rusak, meski belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini.
Sejumlah rudal yang diduga berasal dari Iran terlihat di atas Tel Aviv pada hari Senin menghantam berbagai wilayah di Israel Tengah. Pemirsa, sirine serangan udara berbunyi di penjuru Tel Aviv saat rudal balistik Iran melintas di langit seiring konflik dengan Iran memasuki hari ke-17. Ledakan terdengar di dalam dan juga di sekitar kota Tel Aviv pada Senin malam. Serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan militer Israel dan Amerika Serikat di seluruh wilayah tersebut terjadi setelah sebelumnya Israel dan juga Amerika Serikat melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Menurut data Israel, 19 warga Israel dilaporkan tewas sejak awal konflik dengan hampir 3.000 orang terluka. Pemirsa, keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah 2 kali memunculkan atau menuai kecurigaan. Ya, warganet bahkan membagikan hasil kecanggihan Artificial Intelligence atau AI mengganti wajah Netanyahu dengan tokoh lainnya. Keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jumlah jari yang tak wajar hingga menyebut video Netanyahu tak asli dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026, ia kembali muncul di kedai kopi. Benjamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya sedang menikmati kopi. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב של המסר לאנשים שיוצאים... Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Warganet membagikan hasil dari Artificial Intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda, mulai dari Presiden Prancis hingga Presiden Ukraina. Sebelumnya rumor Netanyahu tewas disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul ke publik. Pemirsa, ribuan orang turun ke jalan di Ilam, Iran untuk memprotes serangan Amerika Serikat Israel atas wafatnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Pemirsa, berbagai kelompok mengibarkan bendera Iran dan berbaris di jalanan sambil meneriakkan slogan-slogan. Akibat tampak perang, pihak Iran melaporkan hingga 1.450 orang tewas dengan 13 kematian personil militer yang diakui oleh pihak Amerika Serikat dan hingga 13 kematian dari pihak Israel. Pemirsa, Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya adu kekuatan senjata. Ya, perang informasi hoax pun merajalela. Dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mungkin tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Video dirinya saat memberikan pernyataan pun sempat diisukan hasil rekayasa Artificial Intelligence. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengeluarkan video rekayasa AI atas serangan ke kapal perang dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Allahu Akbar! Truth about their disinformation, I assume most of you saw. When they use AI, they said they attacked the USS Abraham Lincoln, one of the largest ships in the world, an aircraft carrier, and they show pictures of it burning. It was never attacked, it was never burning. The Wall Street Journal put out a false story that 5 of our big, beautiful tankers that we feed the planes with, give the planes the gas, jet fuel, hundreds of thousands of gallons of
gasoline, that they were all essentially destroyed. They weren't destroyed at all. In fact, 4 of them were not even, literally were not damaged. And 1 of them has slight damage and will be back in the air soon. Sementara itu, Iran menuding Israel dan Amerika Serikat menyerang negara-negara lain di Timur Tengah. Tujuannya untuk memantik permusuhan kepada Iran. قابل توجه کلیه کشورهای همسایه و مردم مسلمان منطقه دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می کند. هدف دشمن ایجاد بدبینی و متهمسازی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اختلاف و تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه می باشد تا اقدامات دفاعی، قانونی و مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. Selain saling tuduh sebar hoax, ketiga negara ini juga sempat saling serang fasilitas cyber mereka. Fasilitas militer hingga keuangan ketiga negara menjadi target hacker. Ya pemirsa, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, membantah laporan bahwa Iran telah menghubungi Amerika Serikat untuk membahas pengakhiran perang saat berbicara di markas Kementerian Luar Negeri di Teheran, Iran, dan berikut pernyataannya. یک مقاومت غرورانگیز هستیم. به این مقاومت خودمون ادامه خواهیم داد بدون هیچ تزلزلی و همونطور که بارها گفتیم دیشب هم با شبکه CBS آمریکا مجدد تکرار کردم هیچ پیامی ارسال نکردیم تقاضای آتش بس نداریم ولی این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه به صورتی که دیگر تکرار نشود این که ما میگوییم آتش بس نمیخواهیم نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند فهمیدند که با چه ملتی طرف هستند که در دفاع از خودش هیچ تردیدی نمیکنه و آمادگی داره که جنگ رو تا هر کجا که هست ادامه بده. Puluhan warga yang didominasi emak-emak berdesakan menyerbu pasar baju dan sembako murah di Surabaya. Ya, bahkan karena tak sabar mengantri, sejumlah emak-emak terlibat adu mulut. Puluhan warga yang didominasi emak-emak ini berdesakan menyerbu pasar baju dan sembako murah yang digelar di Sekolah Dasar Muhammadiyah 16 Surabaya. Bahkan karena tidak sabar mengantre, beberapa emak-emak terlibat adu mulut. Mereka bahkan mengantre sebelum pintu gerbang sekolah dibuka. Warga saling berebut membeli baju dan sembako murah hasil sumbangan dari siswa maupun wali murid. Harga baju yang ditawarkan sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000. Baju buat lebaran. Harganya gimana ini tadi? Harganya murah, Rp5.000 dapat 2. Oh gitu. Beli berapa ini tadi? Harus 200. Oh gitu. Bukan kegiatan kelanjutan dari agenda Ramadan kemarin. Ini adalah barbecue atau barang-barang bekas yang masih berkualitas. Kita jual dengan harga murah dan ada sebagian gratis juga. Selain barang-barang bekas berkualitas, ada juga sembako dengan harga murah. Sementara itu, hasil penjualan dari kegiatan ini akan disalurkan untuk kegiatan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan warga antusias mengikuti program mudik gratis yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut. Ya, program ini memberangkatkan pemudik menuju Kepulauan Bangka Belitung dari dermaga Kolan Lamil menuju Priok, Jakarta Utara. Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo, kapal perang milik TNI Angkatan Laut KRI Semarang 594 memberikan fasilitas mudik gratis untuk warga ke Kepulauan Bangka Belitung. Program mudik gratis ini diikuti sebanyak 1.239 peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, hingga Bandung. Selain dapat menghemat biaya, perjalanan melalui jalur laut dengan kapal perang ini juga terbilang cepat. Untuk mencapai Pulau Bangka, pemudik hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari perjalanan. Kebetulan kami dapat info dari saudara-saudara dan teman-teman sekampung halaman. Ada program mudik gratis ini dari TNI AR. Biasanya kalau ke Bangka Belitung tuh 24 jam biasanya gitu. Pemirsa, meskipun di tengah ketegangan, masyarakat Gaza tetap memenuhi masjid untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kehadiran malam Lailatul Qadar juga dicari oleh umat muslim di Abu Dhabi. Ratusan warga Palestina memperingati Lailatul Qadar di Masjid Al-Omari di kota Gaza. Para jamaah berbondong-bondong memasuki masjid dan melaksanakan sholat. Di tengah kekhawatiran keamanan, jemaah tetap khusyuk untuk menjalankan rangkaian ibadah. Meski demikian, momen Lailatul Qadar ini dimanfaatkan untuk menyembuhkan hati mereka yang lelah dengan kondisi negeri mereka. Masjid Agung Omari, landmark keagamaan terpenting di Gaza, merupakan pilar kehidupan masyarakat Gaza, jatuh pendidikan agama, dan pertemuan komunitas selama bertahun-tahun. Masjid ini menonjol karena arsitektur tradisional dan kubahnya yang tinggi. Konflik di Gaza menyebabkan masjid tersebut mengalami kerusakan material yang parah di beberapa bagian dinding, langit-langit, dan area lainnya. Ribuan jemaah berkumpul di Masjid Agung Sheikh Zayed di Abu Dhabi untuk memperingati salah satu malam tersuci di bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Jemaah dari berbagai kalangan tiba di masjid untuk membaca Al-Quran dan sholat tarawih di aula dan halaman terbuka masjid. Masjid Agung Sheikh Zayed adalah salah satu landmark keagamaan dan budaya paling terkenal di Uni Emirat Arab. Lailatul Qadar menjadi malam paling suci dalam bulan Ramadan yang hadir pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Umat muslim mencari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan serangkaian ibadah dari wajib hingga sunnah. Pemirsa, sebuah tradisi Ramadan berabad-abad kembali dilakukan di Istanbul. Ya, inilah adalah mahya, maksud kami, sebuah tradisi memasang lampu di masjid dengan pesan tertentu. Masjid ini di Istanbul menampilkan pesan terakhir di lampu mahya Ramadan tradisional dengan frasa bercahaya zakat membawa berkah yang digantung di antara dua menara kembarnya. Para pekerja mempersiapkan lampu-lampu tersebut yang menandai tulisan terakhir yang muncul di masjid selama bulan suci Ramadan. Pesan tersebut adalah pesan kelima dan terakhir yang ditampilkan di Masjid Yeni pada bulan suci Ramadan ini. Tema tahun ini adalah Ramadan, Masjid, dan Kehidupan. Mahya adalah tradisi Ottoman berusia berabad-abad di mana pesan-pesan bercahaya digantung di antara menara-menara masjid besar selama Ramadan. Berasal dari sekitar 450 tahun yang lalu, praktik ini tetap menjadi ciri khas pemandangan kota Istanbul selama bulan suci tersebut. Ya, di tengah suasana khusyuk Ramadan, komunitas Muslim Sufi di Mexico City menggelar doa bersama memanjatkan harapan perdamaian bagi masyarakat di Timur Tengah yang kini dilanda perang. Komunitas Muslim Sufi di Mexico City menjalankan Ramadan dengan cara yang penuh makna, memanjatkan doa bagi perdamaian dunia, khususnya bagi masyarakat di Timur Tengah yang dilanda perang. Para jamaah berkumpul untuk salat berjamaah, berbuka puasa,
menyanyikan musik spiritual, hingga melakukan ritual suci sama, tarian meditasi berputar yang menjadi tradisi dalam praktik tasawuf. Pemimpin komunitas sufi setempat, Syekh Aminah Teslima Jerahi, mengatakan doa mereka ditunjukkan bagi semua orang yang menderita akibat kekerasan dan perang. ¿Qué te puedo decir? Ay, Dios mío, mira, lo único que sí te puedo decir es que sí creo que si hay un pueblo en este mundo preparado para hacer frente a esta calamidad es Irán. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, komunitas ini berharap doa dan spiritualitas dapat membawa harapan, serta mengingatkan bahwa perdamaian adalah kebutuhan. Atap ruko Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ambruk dan menimpa sejumlah pembeli. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya alami luka berat. Atap ruko Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat roboh dan menimpa sejumlah pembeli. Petugas dibantu warga mengevakuasi para korban. Atap yang terbuat dari beton menyulitkan proses evakuasi. Akibat kejadian ini 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit Otista guna mendapatkan perawatan medis. Diduga atap bangunan tersebut roboh akibat terus dihantam cuaca ekstrim yang melanda kawasan Soreang beberapa hari yang lalu. Polisi masih menyelidiki penyebab robohnya atap pasar Soreang tersebut. Yang pertama tadi kita bersama masyarakat pertama menolong korban dulu. Kemudian langkah berikutnya adalah kami melaksanakan rangkaian penyelidikan terhadap peristiwa ini. Ya. Nanti kita lihat fakta-fakta yang ada terkait bagaimana konstruksi bangunannya. Berdasarkan kesaksian warga, sebelumnya atap beton yang roboh tersebut telah mengalami retakan yang cukup besar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Tembok pagar bekas gedung bioskop di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tiba-tiba roboh dan menimpa sejumlah pengendara yang sedang melintas. Akibat kejadian, sejumlah pengendara mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman kamera pengawas saat sejumlah pengendara tertimpa puing tembok pagar bekas gedung bioskop roboh di Jalan Sindoro, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pengendara mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara 2 orang ibu dan anak luka berat masih dalam penanganan tim medis di RS Prima Medika Pemalang. Dugaan sementara tembok setinggi 2,5 meter ini roboh dipicu oleh pekerjaan proyek pemasangan gorong-gorong di sekitar lokasi. Infonya kenapa sih mas kira-kira? Kenapa sampai rubuh? Efek galian ya, terlalu banyak. Ini gali terus soalnya. Usai kejadian, petugas membersihkan puing-puing reruntuhan menggunakan alat berat. Polisi memasang garis polisi di lokasi dan masih menyelidiki penyebab pasti tembok tersebut roboh. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, truk tangki bermuatan gas LPG tabrakan dengan truk gabah di ruas tol Tangerang Merak. Ya, tidak ada korban jiwa pemirsa, namun akibat kecelakaan terjadi kemacetan hingga 2 km. Truk tangki gas LPG dan truk bermuatan gabah padi terlibat kecelakaan di ruas tol Tangerang Merak, KM 76 Jembatan Kerimeng, Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Kerasnya benturan membuat kedua truk ringsek dan pindah ke jalur berlawanan. Truk gabah terguling dan muatannya tumpah. Akibat kecelakaan, sopir truk gabah luka-luka. Berdasarkan keterangan petugas, kecelakaan bermula saat truk gabah hilang kendali akibat pecah ban dan tertabrak truk tangki LPG yang berada di belakangnya. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Tangerang menuju Merak mengalami kemacetan sekitar 2 km. Arus lalu lintas kembali normal setelah petugas mengevakuasi kedua kendaraan. Dari Serang, Banten, Mesa Apriandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 5 rumah di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Senin sore ludes terbakar. Pemilik rumah histeris dan tak sempat menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah. Asap membumbung tinggi dan api terus berkobar membakar 5 unit rumah di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Suara ledakan berkali-kali terdengar di antara kepanikan warga. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar dan terus menjalar. Api diduga berasal dari korsleting dari salah satu rumah yang terbakar. Pemilik rumah mengaku tidak sempat menyelamatkan satupun barang berharga lantaran panik setelah melihat api yang telah membesar. Nggak sempet nyelamat, paling mobil sama motor doang keluar. Tapi api udah gede, semuanya udah gede. Cuma rumah emak, mamur, sama kita itu udah habis semuanya. 4 unit mobil damkar diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan kasusnya ditangani Polsek Pagedangan. Di Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi 3 DPR RI meminta Polri dan LPSK memberi perlindungan kepada Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras. Ya, Komisi 3 DPR juga akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Siapa namanya nanti? Salah satu itu. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman telah menggelar rapat khusus untuk membahas penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Selain mengecam keras, Komisi 3 juga mendorong LPSK memberikan perlindungan kepada Andri Yunus dan keluarganya. Komisi 3 menilai penyerangan terhadap Andri Yunus sebagai bentuk perlawanan terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat perlindungan HAM. Habibur Rahman juga meminta Polri mengusut tuntas kasus ini dengan transparan dan profesional. Melakukan rapat Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andri Yunus secara cepat, transparan dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaku penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus diduga dilakukan 4 orang menggunakan 2 motor. Fakta ini didapatkan penyidik dari analisa terhadap 86 titik kamera CCTV. Dan doa kita bersama supaya tidak ada antri-antri berikutnya di kedepannya. Terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus mulai mengerucut. Polisi sudah menganalisa rekaman dari 86 titik kamera CCTV di seluruh Jakarta yang menjadi perlintasan terduga pelaku. Terduga pelaku berjumlah 4 orang mengendarai 2 motor mengintai Andri Yunus sejak beberapa hari sebelum kejadian. Keempat terduga pelaku menunggu korban di depan restoran cepat saji di Cikini, Jakarta Pusat dan terus membuntuti korban hingga korban disiram air keras. Salah satu pelaku sempat mengganti bajunya untuk menghilangkan jejak hingga keempatnya berpencar ke Kalibata, Ragunan dan Bogor. Melingkari Monas menuju jalan wilayah kawasan Tugu Tani. Kemudian dari Tugu Tani selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI. Setelah sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Nah, dari YLBHI rekan-rekan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban. Polri sudah membentuk tim gabungan pengungkapan perkara penyiraman air keras ini. Polisi juga menyebut beredarnya unggahan foto wajah terduga pelaku menggunakan rekayasa kecerdasan buatan atau AI merupakan upaya pelaku dan jaringannya untuk mengaburkan proses penyelidikan. Andri Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam usai menghadiri sebuah podcast dengan YLBHI.
Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh dan menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, pemirsa. Ke informasi mudik, pemirsa, 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, 40.000 lebih kendaraan roda 4 telah melalui ruas tol Jakarta Cikampek untuk melakukan perjalanan mudik. Arus mudik lebaran di ruas tol Jakarta Cikampek pada Senin malam terpantau ramai lancar. Meskipun telah mencapai 40.000 lebih kendaraan melintas sejak dini hari tadi, sistem kontraflow belum diberlakukan. Belum terlihat kondisi lonjakan atau kepadatan kendaraan yang melintas ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dari data Posko Terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2026 Polda Jawa Barat, di rest area 57 hingga Senin sore tercatat sebanyak 43.208 kendaraan dari arah Jakarta menuju Trans Jawa melalui gerbang tol Cikatama 1. Sementara itu, untuk mendukung kelancaran arus mudik lebaran, tersedia posko mudik di rest area kilometer 57. Posko ini tak hanya jadi tempat istirahat bagi pemudik, melainkan tempat bermain bagi anak-anak dan juga tempat memeriksakan kendaraan pemudik sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan hadirnya posko mudik dan bengkel siaga ini, diharapkan pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman. Pemudik juga diimbau terus memeriksa kondisi kendaraan serta beristirahat secara berkala. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 17 dan 18 Maret 2026. Jelang berakhirnya potongan tarif tol Senin malam, tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Sementara itu, pemirsa, mulai Selasa rekayasa arus lalu lintas atau kontraflow akan diberlakukan. Memasuki 4 hari jelang Idul Fitri 2026, lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek, terutama di gerbang tol Cikampek Utama, masih ramai lancar. Hingga Senin petang, lebih dari 168.000 kendaraan masuk ke gerbang tol Cikatama. Kendaraan yang didominasi pemudik akan mengarah ke timur Pulau Jawa. Hingga hari Senin, potongan tarif tol sebesar 30% masih diberlakukan dan akan berakhir tepat pada pukul 24 malam. Sementara itu, mulai Selasa 17 Maret 2026, rekayasa lalu lintas atau kontraflow mulai diberlakukan dan akan dimulai dari kilometer 47. Diprediksi lonjakan kendaraan terjadi Senin malam atau Selasa pagi lantaran cuti lebaran bersama sudah dimulai. Untuk menghindari antrean di gerbang tol, para pemudik yang akan memasuki tol Cikatama diharapkan menyiapkan saldo uang elektronik. Kondisi serupa terlihat di ruas tol Cipali kilometer 207. 4 hari jelang lebaran, kondisi di tol Cipali kilometer 207 terpantau masih ramai lancar. Namun pada Senin malam, lonjakan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon mengalami peningkatan hingga 36.000 kendaraan. Peningkatan arus kendaraan diperkirakan akan terjadi malam ini, mengingat cuti lebaran bersama sudah dimulai. Empat hari jelang lebaran, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat masih lengang.
Dari Senin pagi hingga malam, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Getong Tasikmalaya terpantau masih lengang. Belum terlihat adanya dominasi kendaraan pemudik, baik roda 4 maupun roda 2 yang melintas di jalur selatan Lingkar Gentong. Puncak kepadatan kendaraan diprediksi akan terjadi 2 hari jelang Lebaran. Jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya dijadikan jalur alternatif pemudik lokal dari Jawa Barat yang akan menuju Garut, Tasikmalaya, hingga Ciamis. Serangkaian dipersiapkan Kakor Lantas menjelang arus mudik pemirsa, di antaranya one way atau satu jalur yang akan disiapkan pada tanggal 18 mendatang. Rencana one way nasional flag out untuk arus mudik adalah tanggal 18. Arus balik nanti akan kita lihat lagi, tetapi sampai saat ini kondisi arus lalu lintas cukup terkendali. Kepadatan ada, ya. Peningkatan arus juga iya, tetapi dengan adanya work from anywhere ini terurai keberangkatannya. Adanya kebijakan pemerintah yang tegas tentang SKB ini juga sangat strategis untuk bisa mengelola flow daripada arus lalu lintas, baik yang berada di tol dan berada di arteri. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik 2026, sudah ada rekan kami Nata Arman di gerbang tol Cikatama. Dan juga ada rekan kami Amrina Rida di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita akan menuju ke Nata Arman terlebih dahulu yang berada di Cikatama. Nata, apakah sudah mulai padat di sana, Nata? Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Terkait dengan apakah sudah mulai padat atau tidaknya di gerbang tol Cikampek Utama, pada pagi hari ini pantauan kami terlihat masih ramai lancar, belum terlihat adanya penumpukan kendaraan yang terjadi. Namun jika kita bandingkan dengan beberapa hari yang lalu seperti kemarin, memang volume kendaraan ini sudah mulai meningkat lebih hampir 2 kali lipat. Yang mana untuk berdasarkan data dari pihak Jasa Marga sendiri, ini sudah mencatat dalam satu hari ketika diskon tarif tol 30% diberlakukan kemarin, ini tercatat ada lebih dari 228.000 kendaraan yang masuk ke arah tol Trans Jawa. Kemudian jika dibandingkan dengan hari sebelumnya atau di tanggal 15, hari pertama diskon tarif tol, ini hanya ada sekitar 180.000 kendaraan yang menuju ke arah tol Trans Jawa. Artinya sudah ada penumpukan kendaraan, maksud kami volume kendaraan yang begitu signifikan terjadi. Namun untuk situasi lalu lintas masih bisa dikatakan masih landai. Dan juga untuk rekayasa lalu lintas sendiri ini masih bisa dikatakan situasional, karena belum diketahui juga apakah nantinya akan dilakukan secara normal atau seperti apa. Namun kita lihat juga dari kondisi di jalannya seperti apa. Kemudian dari pihak yang bersangkutan, pihak Jasa Marga juga akan memprediksinya akan terjadi kelonjakan kendaraan, terutama pada nanti siang sampai dengan malam hari, mengingat untuk puncak arus mudik ini akan terjadi mulai dari hari ini sampai dengan esok hari. Kemudian tentunya pastikan juga bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan agar pastikan saldo e-tol Anda ini tercukupi untuk menghindari terjadinya ada penumpukan kendaraan yang melakukan isi ulang e-tol yang tentunya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Misalnya ketika untuk melakukan PEP, jika memang normal ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10-20 detik. Namun jika saldo Anda habis, otomatis akan mengulur waktu yang bisa memakan waktu lebih dari 1 menit ataupun 2 menit. Inilah yang menjadi permasalahan di setiap tahunnya yang terjadi, karena banyaknya kendaraan-kendaraan pribadi terutama yang mengalami kehabisan saldo e-tol, sehingga lebih baik dipastikan kira-kira estimasi berapa, lebih baik saldo berlebih dibandingkan kekurangan. Kemudian memang jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kepadatan terjadi itu ketika di puncak arus mudik pada malam hari. Karena mengapa pada malam hari mereka melakukan keberangkatan? Karena menghindari dari kemacetan, kemudian juga suhu yang cukup ekstrim, terutama pada siang hari di kawasan tol Cikampek Utama dan juga tol Trans Jawa ini mencapai 35 derajat Celcius lebih. Dan juga memang terkadang juga di sore harinya turun hujan dan juga cuaca tidak menentu, sehingga inilah yang menjadi perhatian
untuk kita semua untuk mempersiapkan berbagai sarana seperti mulai dari pengecekan ban, kemudian juga kondisi mesin kendaraan, pastikan dengan kondisi yang prima, pengereman, jaga jarak aman Anda antar kendaraan untuk menghindari terjadinya tabrakan beruntun ataupun gagal fokus ataupun microslip. Nah, untuk antisipasi terjadinya microslip ini dibutuhkan istirahat terlebih dahulu di rest area yang terdekat, karena di beberapa rest area juga ada namanya posko-posko mudik yang dibuat oleh pemerintah maupun dari pihak swasta. Jika memang Anda tidak kebagian rest area, ini Anda bisa melakukan keluar jalur tol untuk melakukan perjalanan menuju jalur arteri, karena di jalur arteri juga tidak kalah banyaknya, justru lebih banyak posko-posko mudik yang didirikan, terutama untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di rest area, karena memang untuk durasi disarankan hanya 30 menit. Jika lebih dari 30 menit, maka dengan volume kendaraan yang begitu meningkat akan terjadi penumpukan dan juga sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat. Inilah yang menjadi perhatian untuk kita semua. Jadi bisa dikatakan jangan egois, karena agar sama-sama bisa beristirahat untuk kenyamanan dan juga keamanan dalam berkendara untuk bisa sampai di kampung halaman dan juga merayakan hari kemenangan bersama dengan keluarga. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Bayu. Baik, di Ciketama masih landai walaupun sudah ada peningkatan. Bagaimana dengan gerbang tol Kali Kangkung? Amrina, bagaimana dengan titik Anda di Kali Kangkung? Apakah juga sudah mulai ada peningkatan kendaraan di sana? Iya, Bayu dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung tempat kami melaporkan saat ini, untuk dini hari ini kalau kami pantau begitu ya, masih cukup kondusif dan juga belum terlihat adanya penumpukan kendaraan ataupun juga ketersendatan. Nah, pantauan kami pada dini hari ini untuk di seluruh gerbang tol yang disediakan di gerbang tol Kali Kangkung, yakni kurang lebih ada 17 gerbang tol gitu ya yang disediakan. Ini sekarang masih nampak cenderung landai dan juga tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan sama sekali. Jadi memang sangat lancar, kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi ataupun juga minibus begitu dapat melintas tanpa harus adanya hambatan berkaitan dengan adanya antrian yang akan keluar ataupun juga antrian yang akan masuk. Berdasarkan data, namun yang kami dapatkan, Bayu dan juga pemirsa, memang dalam beberapa hari terakhir ini sudah nampak adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas, baik itu kendaraan yang keluar dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo ataupun juga kendaraan yang masuk. Nah, untuk catatan dari pihak Jasa Marga Semarang Batang, ini untuk kendaraan yang keluar dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo dalam 24 jam terakhir ini sudah berada di angka 33.000 kendaraan. Angka ini memang sudah lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya, yang mana di hari sebelumnya ini untuk kendaraan yang melintas keluar berada di angka 31.000 kendaraan. Nah, untuk kendaraan yang masuk dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ini pun juga sudah cukup meningkat begitu ya, berada di angka kurang lebih adalah sekitar 16.000 kendaraan. Nah, untuk puncak arus mudik sendiri di gerbang tol Kali Kangkung, Bayu, ini diprediksi akan terjadi nanti pada tanggal 18 Maret 2026, yang mana prediksinya akan ada lebih dari 71.000 kendaraan yang melintas. Artinya untuk volume kendaraan yang melintas pada 18 Maret 2026 ini diprediksi akan 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan hari ini ataupun juga kemarin, sehingga diprediksi juga akan mungkin ada ketersendatan dan juga penumpukan kendaraan di area gerbang tol. Oleh karena itu memang mulai hari ini 17 Maret 2026 hingga nanti 20 Maret akan diberlakukan skema rekayasa lalu lintas berupa one way ataupun juga ganjil genap secara situasional. Sementara demikian, kembali ke Anda, Bayu. Baik, masih landai juga, kita harapkan agar nanti hingga nanti Lebaran dan juga arus balik nanti terus landai hingga para pemudik ini bisa kembali dengan selamat tanpa sedikit kekurangan apapun. Terima kasih banyak rekan-rekan, tetap semangat dalam bertugas. Pemirsa, PT PLN Persero memastikan dukungannya terhadap mobilisasi masyarakat melalui penguatan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. 1.600 unit SPKLU disiapkan di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera, Jawa, Bali. Direktur Utama PT PLN Persero meninjau langsung kesiapan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kunjungan ini juga mendatangi posko pelayanan terpadu PLN untuk merasakan pelayanan kesehatan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh para pemudik.
Tercatat jumlah pemudik kali ini yang menggunakan kendaraan listrik diproyeksikan bertambah hampir 10.000 kendaraan. PLN pun menyediakan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera Jawa Bali untuk memfasilitasi kebutuhan pemudik. Siapan kami untuk mudik, terutama bagi para saudara-saudara kita yang menggunakan electric vehicle atau mobil listrik, alhamdulillah tadi kita cek semuanya berjalan dengan lancar. Kami sudah membangun 2 fitur baru, yaitu trip planner dan juga antri EV. Kemudian kita prediksi bahwa jumlah pemudik menggunakan mobil listrik meningkat 1,5 kali lipat dibanding dengan pemudik menggunakan mobil listrik di tahun 2025. Optimalisasi SPKLU juga dilakukan dari yang sebelumnya slow charging menjadi fast charging dan ultra fast charging. Tak hanya di jalur utama mudik, secara nasional PLN bersama mitra telah menyiapkan 4.769 unit SPKLU yang tersebar di 3.097 titik strategis di seluruh Indonesia. Karena saya mau ke Padang itu kan ngarah ke Merak, ya terbantu banget lah ya, karena tadi saya khawatir juga, waduh sampai Merak nggak ada tempat cas gitu kan. Nah, tapi dengan adanya ini ya lebih enak, lebih aman lah, lebih nyaman gitu. PLN juga menyiapkan 15 unit SPKLU mobile serta lebih dari 5.000 personil yang bersiaga selama 24 jam. Pemudik juga dapat memanfaatkan fitur layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile, seperti Trip Planner untuk mengetahui lokasi SPKLU sepanjang rute perjalanan dan antri EV untuk memantau antrian pengisian daya secara real time. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. MNC Group dan MNC Peduli menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan Amaliyah Ramadan melalui penyaluran bantuan dana sosial kepada Panitia Amaliyah Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kegiatan berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan tahun 2026 ini menjadi bentuk kepedulian serta perhatian MNC Group kepada masyarakat yang membutuhkan. MNC Group dan MNC Peduli turut hadir memberikan dukungan pada kegiatan Amaliyah Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dukungan ini ditunjukkan melalui bantuan uang tunai sebesar 250 juta rupiah yang dimanfaatkan untuk santunan anak yatim, buka puasa bersama, itikaf, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Sumbangan ini diberikan agar para anak yatim bisa merasakan keberkahan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam beribadah di bulan penuh berkah ini. Inilah rekreasi spiritual yang sangat indah di Jakarta, di Istiqlal ini. Istiqlal membuka diri untuk menerima berbagai macam kegiatan, dan mudah-mudahan Istiqlal ini mampu memberikan pencerahan sekaligus pemberdayaan terhadap masyarakat. Alhamdulillah kami MNC Group dan juga MNC Peduli hari ini menyerahkan bantuan santunan untuk anak-anak yatim piatu yang hadir di Masjid Istiqlal untuk bisa memberikan kebahagiaan dan berbagi di bulan yang suci ini supaya mereka bisa menikmati Ramadan dan juga bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri nanti. Selain bantuan uang tunai, MNC Group juga berencana mendukung pengembangan ekosistem di Masjid Istiqlal, termasuk dalam layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah, termasuk zakat mal. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Jor Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin malam, diduga akibat korsleting listrik bagian mesin. Bos, Torjor, ala Pasar Rebo, kagak ada damkar. Adanya mobil air bersih, no. Kagak ada damkar, Le. Minibus ini terbakar saat mobil melaju dari arah Fatmawati menuju Lenteng Agung. Setibanya di ruas tol Jor kilometer 26, percikan api muncul hingga melalap habis mobil tersebut. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung memadamkan api dengan mengerahkan 1 unit damkar serta 8 personil. Diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin, pemirsa. Pengemudi dan penumpang selamat. Selanjutnya kendaraan yang terbakar dibawa petugas ke penampungan laka di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
Gara-gara lupa mematikan kompor gas saat memasak jelang sahur, sebuah rumah warga di Kota Bekasi ludes dilalap si jago merah pada Selasa dini hari. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi, menghanguskan sebuah rumah di Jalan Raya Perjuangan, Kampung Penggilingan Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan alat seadanya, warga berjibaku dengan petugas damkar berusaha memadamkan kebakaran. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Selain rumah, 7 sepeda motor juga ikut terbakar. Beruntung pada saat kejadian, para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor gas saat memasak. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, polisi memasang garis polisi di lokasi. Untuk objek yang terbakar itu rumah, penyebabnya tadi ada 2 laporan bahwa awal kebakaran itu berasal dari mesin pompa dan kompor. Atap ruko Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ambruk dan menimpa sejumlah pembeli. Akibatnya pemirsa, 1 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya alami luka berat. Atap ruko Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat roboh dan menimpa sejumlah pembeli. Petugas dibantu warga mengevakuasi para korban. Atap yang terbuat dari beton menyulitkan proses evakuasi. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka berat dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Otista guna mendapatkan perawatan medis. Diduga atap bangunan tersebut roboh akibat terus dihantam cuaca ekstrim yang melanda kawasan Soreang beberapa hari yang lalu. Polisi masih menyelidiki penyebab robohnya atap Pasar Soreang tersebut. Yang pertama tadi kita bersama masyarakat, pertama menolong korban dulu. Kemudian langkah berikutnya adalah kami melaksanakan rangkaian penyelidikan terhadap peristiwa ini. Ya. Nanti kita lihat fakta-fakta yang ada terkait bagaimana konstruksi bangunannya. Berdasarkan kesaksian warga, sebelumnya atap beton yang roboh tersebut telah mengalami retakan yang cukup besar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, Ainis melaporkan. Pemirsa, tembok pagar bekas gedung bioskop di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tiba-tiba roboh dan menimpa sejumlah pengendara yang sedang melintas. Akibat kejadian, sejumlah pengendara mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman kamera pengawas saat sejumlah pengendara tertimpa puing tembok pagar bekas gedung bioskop roboh di Jalan Sindoro, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pengendara mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara 2 orang ibu dan anak luka berat masih dalam penanganan tim medis di RS Prima Medika Pemalang. Dugaan sementara tembok setinggi 2,5 meter ini roboh dipicu oleh pekerjaan proyek pemasangan gorong-gorong di sekitar lokasi. Infonya kenapa sih mas kira-kira? Kenapa sampai rubuh? Efek galian ya, terlalu. Jadi gali terus soalnya. Usai kejadian, petugas membersihkan puing-puing reruntuhan menggunakan alat berat. Polisi memasang garis polisi di lokasi dan masih menyelidiki penyebab pasti tembok tersebut roboh. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ainis melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Sementara anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang mengunggah foto terduga pelaku mengungkapkan tujuan dirinya mengunggah foto adalah untuk memaksa polisi segera menangkap dan juga mengungkap foto asli pelaku. Kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menuai kecaman berbagai pihak. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus. Saya telah mendapatkan perintah langsung
dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Di media sosial, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengunggah foto wajah terduga penyiram air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Dalam wawancara dengan iNews, Rieke mengungkapkan teror yang menimpa aktivis Kontras harus diusut hingga ke akarnya dan bukan hanya menangkap eksekutor. Ketika kasus seperti ini dibuka, maka teror itu akan berjarak begitu. Tapi kalau kita kemudian bersembunyi dengan alasan ini teror, kehidupan ini saya kira apalagi untuk menengah ke bawah sudah teror yang luar biasa. Jadi dengan segala hormat saya kira mari kita menyuarakan agar ada solusi, usut tuntas, bukan hanya eksekutor di lapangan tetapi juga dalangnya. Kini Polri membuka posko pengaduan agar masyarakat bisa melapor dan memberikan informasi agar dalang di balik teror yang menimpa Andri Yunus bisa segera terungkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim advokasi untuk demokrasi menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bukan penganiayaan biasa. Tindakan tersebut merupakan percobaan pembunuhan berencana. Tim Advokasi untuk Demokrasi menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bukan penganiayaan biasa. Setelah berkoordinasi dengan berbagai ahli pidana hingga kedokteran, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Fadil Al-Fatan menjelaskan aksi kekerasan tersebut percobaan pembunuhan berencana. Untuk itu, maka kesimpulan sementara kami bahwa serangan terhadap rekan kami Andri Yunus adalah percobaan pembunuhan berencana. Saya ulangi, serangan terhadap rekan kami Andri Yunus adalah percobaan pembunuhan berencana. Tim Advokasi untuk Demokrasi telah menguji komprehensif pasal 459 KUHP dan pasal 17 KUHP tentang percobaan tindak pidana. Aksi kekerasan yang menimpa Andri Yunus memenuhi pasal tersebut. Selain itu, tim Advokasi untuk Demokrasi juga menilai penyerangan terhadap Andri Yunus memiliki aktor intelektual yang harus segera ditangkap. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah yayasan yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan berkelanjutan Indonesia melakukan sosialisasi di tengah masyarakat Jawa Barat. Selain menguatkan ketahanan pangan, sosialisasi juga mengenai pemanfaatan lahan secara produktif. Yayasan Swatantra Pangan Nusantara memberikan santunan kepada 220 warga yang tinggal di sekitar wilayah Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen YSPN dalam memperkuat kepedulian sosial sekaligus mensosialisasikan manfaat lahan secara produktif dalam membantu program ketahanan pangan. Sebanyak 220 masyarakat hadir menerima santunan serta mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat program-program YSPN. Pengelolaan lahan seluas 5 hektar ini mengusung konsep ketahanan pangan berkelanjutan dan memanfaatkan lahan secara produktif serta ramah lingkungan. Ini masih merupakan sekitar lahan kami percontohan yang kemarin kita kunjungi di sana, yang mau tidak mau kan kita terlibat interaksi langsung kepada masyarakat sekitar. Jadi ini merupakan pedulian kami yang ada di sini terhadap masyarakat sekitar dari lahan percontohan kami yang di sana. YSPN berharap masyarakat dapat memahami pentingnya ketahanan pangan sekaligus terinspirasi untuk memanfaatkan potensi lahan yang ada di lingkungan mereka. Program ini juga diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kemandirian pangan masyarakat Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa menghadiri sebuah forum diskusi yang digelar di Kepulauan Riau. Melalui diskusi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami hingga melahirkan solusi konkret bagi berbagai isu sosial di sekitar.
Ratusan mahasiswa dari 11 perguruan tinggi menghadiri forum diskusi mahasiswa yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Ali Haji. Program yang digelar di kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ini membahas sejumlah isu sosial, mulai nasional hingga internasional. Dengan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya, diskusi ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk saling bertukar pemikiran. Ya, dengan kegiatan ini kita berharap pemikiran-pemikiran dari kalangan muda, terutama mahasiswa itu bisa membawa gagasan-gagasan baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bangsa, terutama pada masa-masa saat ini di mana kondisi geopolitik kita yang dalam keadaan tidak baik, yang dapat mengancam kondisi nasional kita sendiri. Forum diskusi publik dengan tema yang relevan ini dinilai sebagai langkah positif dalam memperkuat wawasan kebangsaan. Sebuah kegiatan yang sangat bagus menurut kami karena temanya juga sangat menarik ya, bagaimana kemudian kita membahas terkait dengan stabilitas politik nasional dan internasional, di mana menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya memberikan informasi-informasi terkini terkait berbagai kondisi, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Diskusi ini juga menjadi wadah untuk memunculkan berbagai gagasan dan solusi konstruktif yang dapat menjadi kontribusi nyata mahasiswa dalam menyikapi persoalan sosial. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas intelektual mahasiswa dalam memahami berbagai isu global. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tim Liputan, A-News melaporkan. برخی از مناطق تهران مورد حملات ددمنشانه قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هوره که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه یا آقای نظری بازم دارن میزنن اینجا رو، بازم اینجا رو دارن میزنن. تصویر منو دارید؟ حمله شد همین الان به اینجا، همین الان اینجا حمله شد. Pemirsa, pasukan pertahanan Israel merilis video yang menunjukkan penghancuran infrastruktur drone atau pesawat tanpa awak milik Iran. Pemirsa, rekaman video menunjukkan sebuah bangunan meledak setelah terkena serangan rudal. Tidak lama setelah pengeboman, terlihat beberapa drone hancur saat terbang menjauh dari lokasi kejadian. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada tanggal 28 Februari. Terlebih ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersumpah untuk menghancurkan industri rudal mereka hingga rata dengan tanah. Namun Teheran menanggapi dengan serangan terhadap Israel dan juga aset-aset Amerika Serikat di kawasan tersebut dan di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Pemirsa, sebuah boneka anak-anak terlihat di reruntuhan bangunan yang terkena serangan udara Amerika Serikat Israel di Teheran.
Iran melaporkan dalam serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel, jumlah korban tewas telah mencapai 1.450 orang, termasuk anak-anak. Ledakan tragis terlihat di salah satu reruntuhan bangunan yang terkena serangan rudal Amerika Serikat Zionis Israel di kota Teheran. Kelompok Bulan Sabit Merah Iran yang tengah melakukan penyelamatan dan pencarian terhadap korban yang selamat menemukan boneka di antara reruntuhan yang merupakan milik seorang anak-anak yang menjadi korban serangan udara. Sejumlah bangunan yang runtuh mayoritas merupakan kompleks perumahan sipil. Menurut angka terbaru, hingga pekan ketiga perang, pihak Iran melaporkan 1.450 orang tewas termasuk anak-anak. Tim Bulan Sabit Merah Iran melaporkan berhasil menyelamatkan setidaknya 1 orang hidup-hidup dari reruntuhan. خب یه قسمتی از تهران مورد اصابت واقع شده. دوباره این کوچه کاملا مسکونی هست و عزیزانی که گیر افتاده بودند دارند توسط عوامل امدادی خارج میشن. جستجو ادامه داره. امیدواریم که شهیدی نداشته باشیم. Amerika Serikat dan Zionis Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan aset Amerika di wilayah Timur Tengah. Konflik pun segera meluas hingga Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan di perbatasan dengan Lebanon. Pemirsa, untuk pertama kalinya setelah 3 pekan perang berlangsung, Iran meluncurkan rudal Sejil. Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal balistik gelombang ke-54 ke arah Israel. Salah satu rudal yang diluncurkan adalah rudal strategis berbahan bakar padat Sejil. Jangkauan Sejil mencapai 2.000 km dan dapat menyerang jauh di dalam wilayah musuh. Bahkan rudal ini bisa mencapai seluruh Israel dan juga Eropa Tenggara. Rudal ini berukuran panjang 18 meter dan dapat membawa muatan sekitar 700 kg. Selain Sejil, Iran juga meluncurkan rudal Khorramshahr, Khaybar Sekan dan juga Qadar dan Eman. Pemirsa, 2 minggu lebih perang Amerika Israel dengan Iran berkecamuk. Iran makin unjuk gigi kecanggihan rudalnya, pemirsa. Salah satunya itu rudal Sejil. Rudal menari milik Iran ini kini menjadi rudal yang paling ditakuti selama serangan balasan Iran karena kecepatannya dan sulit dilacak. Lebih dari 2 pekan perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi. Rudal-rudal Iran berhasil meluluhlantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Salah satunya rudal Sejil yang masuk jenis rudal balistik jarak menengah. Rudal jenis ini menjadi rudal andalan Iran dan paling ditakuti. Iran menjulukinya senjata burung ababil dan rudal menari karena geraknya yang lincah. Berbeda dengan rudal lainnya, Sejil menggunakan 2 tahap pendorong dan bahan bakar padat sehingga bisa meluncur cepat dan sulit dilacak. Sejil memiliki panjang 18 meter dan bisa mengirimkan muatan hingga 700 kg. Jangkauan maksimalnya 2 hingga 3.000 km, mampu menjangkau hingga Eropa Tenggara. Dilansir dari Euronews, dalam waktu 7 menit sejak ditembakkan, Sejil bisa melesat menembus Iron Dome dan menjangkau Tel Aviv. Sejil dirancang untuk menjadi pengganti rudal berbahan bakar cair. Dengan kecepatan dan kemampuannya membuat Sejil sulit dicegat sistem pertahanan. Nama rudal Sejil diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Fil dari kata sijil atau tanah liat yang dibakar. Rentetan serangan rudal Sejil terus diluncurkan Iran ke jantung-jantung pertahanan Amerika Israel dalam rangkaian Operasi True Promise 4. Pemirsa, Iran terus melakukan serangan balasan terhadap Zionis Israel dan Amerika dalam perang yang telah memasuki minggu ketiga. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka akibat serangan balasan Iran di sejumlah kota di Israel. Satu orang terluka setelah bom Iran menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Bnei Brak.
Ledakan bom juga menyebabkan kerusakan pada sebuah blok apartemen setelah sebuah submunisi menghantam lantai 3 bangunan tersebut. Hal ini terjadi setelah operasi gabungan Amerika Serikat Zionis Israel terhadap target Iran yang dimulai pada 28 Februari. Tehran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap posisi militer Israel dan Amerika. Selain di Bnei-Brak, sejumlah orang juga terluka setelah serangan bom tandan Iran dengan pecahan peluru terbesar di beberapa lokasi menyusul perentetan rudal yang dilancarkan Iran. Pecahan amunisi berserakan di tanah di samping jalan utama, sementara petugas tanggap darurat dan kendaraan polisi terlihat di lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. 2 orang mengalami luka ringan dalam serangan. Laporan awal menyebutkan serpihan jatuh di sejumlah kota di Rishon LeZion, Ramle, dan Bnei-Brak. Hal ini terjadi setelah operasi gabungan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap target Iran yang dimulai pada 28 Februari. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap posisi militer Israel dan Amerika di sejumlah negara Teluk. Kepanikan melanda parlemen Israel saat serangan rudal Iran menyasar wilayah terdekat gedung parlemen Israel di Yerusalem. על הניתוק של הקואליציה הזאת שבזמן מלחמה דנה בדברים לא רלוונטיים. הנה התראה בזמן אמת שמלמדת על הניתוק של הקואליציה. בושה וחרפה שאתם דנדו. Pemirsa, para anggota parlemen Israel tiba-tiba berdiri dan bergegas mencari perlindungan setelah sirine peringatan rudal berbunyi saat rapat diadakan. Sejumlah pecahan rudal balistik yang diluncurkan Iran jatuh di berbagai lokasi di dekat gedung parlemen Israel di Yerusalem. על הניתוק של הקואליציה הזאת שבזמן מלחמה דנה בדברים לא רלוונטיים. הנה התראה בזמן אמת. Pemirsa, rudal Iran kembali menghantam wilayah Tel Aviv. Ya, serangan rudal ini membuat kerusakan dan dampak di beberapa wilayah Tel Aviv. Iran kembali menghantam menyerang Tel Aviv dengan rudalnya. Iron Dome tak mampu menahan rudal ini hingga menghantam beberapa titik di Tel Aviv. Rudal canggih milik Iran menghantam jalan raya dan tempat parkir. Akibatnya sejumlah mobil dilaporkan rusak meski belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Empat orang terluka setelah rentetan rudal yang diluncurkan dari Iran menghantam pusat kota Tel Aviv pada hari Minggu. Pemirsa, pecahan kaca, ubin dan dinding terlihat di area pemukiman di Tel Aviv, Israel. Rudal-rudal yang diluncurkan Iran berhasil menghantam perkotaan di Israel. Pecahan proyektil rudal Iran pun menghancurkan bangunan-bangunan dan juga jalanan di sekitarnya. Polisi yang datang langsung menutup jalan dan juga menghitung kerusakan yang disebabkan rudal Iran. Atas kejadian ini, 4 orang terluka, 3 diantaranya dirawat secara intensif. Pemirsa, sejumlah kendaraan di Tel Aviv, Israel terbakar pasca terkena serangan rudal dari Iran. Ya, petugas yang datang langsung mengevakuasi daerah sekitarnya. Di tengah kepanikan, warga mendengar adanya suara ledakan yang besar. Beberapa mobil dibakar setelah diduga rudal Iran menghantam Tel Aviv. אז בעצם התחילה אזעקה, הייתה התראה וממש באמצע האזעקה שמענו בום מטורף, חלקיקים של מכוניות לכל החלק הזה והכל התחיל לעלות באש. היה לכודים במקלט, והיית במקלט, כל המקלט פשוט נעלם לו החשמל. היית במקלט? אני גם הייתי במקלט. עידן הזה לא שולט על הערוץ שלנו. זהו, התקשרנו למשטרה, הגיעו ממש כמה דקות וסגרו את הזירה. Diketahui bahwa pada hari Minggu waktu setempat, sejumlah rudal Iran membombardir ibu kota Israel, Tel Aviv. Polisi yang datang langsung menyusuri lokasi dan mengevakuasi daerah terdampak. מתארגנים ממש המפקד תחנת שרת. לפני זמן קצר התקבל אירוע על שריפה של רכבים, כנראה כתוצאה מנפילה של
הבסיסים שגדלים, כפי שאתם רואים פה בזירה. כוחות ההצלה, המשטרה, מג"ב, גב"א, מד"א, פיקוד העורף, הגענו לזירה, ביצענו כמובן סגירה של הזירה והרחקת סקרנים, ביצענו סריקות, לשמחתנו ללא נפגעים, מדיווח גם של מד"א כרגע. מה שאני מבקש מהאזרחים, מה שאתם רואים פה זה גרם נזק למספר רכבים פה. Kementerian Kesehatan Israel mencatat lebih dari 100 orang yang terluka dibawa ke rumah sakit akibat konflik dengan Iran dalam 24 jam terakhir. Hal ini terjadi ketika perang antara Israel dan Iran memasuki minggu ketiga dengan sedikit atau tanpa tanda-tanda melambat. Kedua belah pihak telah melancarkan serangan tanpa henti satu sama lain sejak tanggal 28 Februari lalu. Selain itu, pasukan IDF memulai operasi darat di Lebanon Selatan melawan Hizbullah untuk mengamankan penduduk Israel Utara. Pemirsa, pada hari Minggu, pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan operasi darat terhadap target-target utama Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman penglihatan malam yang diunggah oleh pasukan pertahanan Israel. Sejumlah pasukan mengamankan area yang sebelumnya dihantam artileri dan serangan angkatan udara untuk menghilangkan ancaman yang masih ada. Pemirsa, kerusakan besar terlihat di pusat layanan kesehatan primer di kota Burj Khalifa, Lebanon. Ya, 12 tenaga medis dan puluhan lainnya terluka dalam serangan ini. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan 12 petugas kesehatan tewas saat bertugas dan sebagian besar dokter dan tenaga kesehatan terluka dalam serangan Zionis Israel terhadap pusat layanan kesehatan primer di kota Burj Khalifa, Lebanon. Di sisi lain, dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengatakan bahwa pasukannya melakukan sejumlah serangan tambahan terhadap infrastruktur Hizbullah di Beirut dan Lebanon Selatan. Sejak dimulainya perang, Zionis Israel tercatat telah melakukan serangan ke 110 pusat komando Hizbullah. Pihak berwenang Lebanon pun melaporkan sedikitnya 850 orang tewas dan lebih dari 2.100 orang termasuk anak-anak terluka sejak IDF memulai serangan terhadap Lebanon buntut dari serangan balasan Hizbullah atas tewasnya Ayatullah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat Zionis Israel ke Iran pada 28 Februari lalu. Pemirsa, sejumlah pengungsi berlindung di sepanjang tepi pantai Sidon menghindari agresi Israel di Lebanon. Ya, mereka terpaksa mengungsi di tengah cuaca yang dingin yang menerjang wilayah tersebut. Dengan menggunakan mobil, tenda, dan terpal plastik, sejumlah pengungsi bersama keluarganya berlindung dari hujan lebat dan angin kencang di tengah konflik di Lebanon Selatan. Serangan Zionis Israel terhadap Lebanon sejak 2 Maret lalu setidaknya telah menewaskan 850 orang dan melukai 2.105 orang termasuk anak-anak. Sejumlah pria, wanita, dan anak-anak terpaksa harus mengungsi di sepanjang jalan tepi pantai Sidon di tengah dinginnya cuaca akibat hujan dan angin kencang untuk menghindari konflik antara Lebanon dan Israel. برد ومطر وكل شيء يعني نمنا والهواء والمطر يعني حتى الخيمة كل شوي بتطير ونرجعها وما في بيوت ما لقينا بيوت نايمين هون والله حتى الصغيرة هاي نايمة هي عمرها 40 يوم. Eskalasi di Lebanon ini terjadi setelah pengumuman Hizbullah tentang keterlibatannya dalam perang antara Teheran dan Tel Aviv. Operasi serangan Hizbullah ini sebagai bentuk balas dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Pemirsa, arus mudik Lebaran 2026 dengan mode transportasi kereta api mulai menunjukkan peningkatan signifikan di stasiun Pasar Senen. Jumlah penumpang yang berangkat dari wilayah DAOP 1 Jakarta terus meningkat. Tercatat sekitar 51.600 tiket telah terjual untuk penumpang yang akan berangkat mudik menggunakan kereta api.
Khusus di stasiun Pasar Senen, pemirsa, jumlah penumpang yang berangkat kemarin diperkirakan mencapai lebih dari 23.000 orang dengan tujuan berbagai kota di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik 2026 sudah ada rekan kami Selena Yahya di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat pagi Selena, bagaimana situasi arus mudik di sana? Silakan. Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di stasiun Pasar Senen, yang dimana stasiun Pasar Senen ini merupakan titik awal keberangkatan kereta api jarak jauh. Mengingat hari ini adalah H-4 menuju Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan juru kamera kami akan memperlihatkan kepada pemirsa bagaimana situasi terkini dari stasiun Pasar Senen, yaitu sudah banyak sekali masyarakat yang berdatangan, calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan arus mudik ke luar kota. Dan ada juga yang menarik pemirsa, adanya ruang bermain anak agar sang buah hati tidak merasa bosan saat menunggu kereta yang akan dinaikinya pemirsa. Dan adapun tiket yang saat ini sudah disediakan oleh pihak kereta api itu sudah terpantau cukup menipis, mengingat sudah H-4 dari Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Adapun dari hari ini tiketnya yang terjual yaitu ada sekitar 24.366 tiket terhitung dari dini hari tadi sampai nanti malam hari yang sudah terjual di stasiun Pasar Senen. Dan jika Yasmin dan pemirsa ingin melakukan perjalanan mudik keluar kota, dapat dilakukan secara berkala pengecekan di aplikasi kereta api akses yang ada di ponsel Anda untuk melihat ketersediaan tiket yang ada untuk melakukan perjalanan mudik lebaran. Dan PT KAI juga menghimbau untuk para calon penumpang untuk tetap menjaga barang bawaan Anda agar tidak berpindah tangan dan juga tidak tercecer selama perjalanan mudik berlangsung. Dan kemudian jaga selalu faktor keamanan dan juga keselamatan selama perjalanan mudik berlangsung. Begitu Yasmin, demikian saya kembalikan ke studio. Ya, baik, terima kasih rekan Selena Yahya melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, di Pelabuhan Merak, Banten sudah mulai terlihat peningkatan volume kendaraan dan antrean kendaraan roda 4 yang hendak masuk kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pemirsa, hingga Senin malam volume kendaraan pemudik yang keluar dari Jawa menuju Sumatera, kemudian dari Pelabuhan Merak sudah mulai terlihat peningkatan. Antrean kendaraan pemudik mulai terlihat saat menunggu kapal di dermaga 6 Pelabuhan Merak Bakauheni. Jumlah pemudik yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke wilayah Sumatera pada H-5 mencapai 41.000. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada tanggal 18 hingga 19 Maret mendatang. Pemirsa, memasuki puncak arus mudik lebaran, antrean di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali mengular 23 km. Ya, tingginya mobilitas di Pelabuhan Gilimanuk tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali pada Senin pagi. Tingginya volume kendaraan membuat antrean mengular hingga 23 km. Panjangnya antrean di Gilimanuk disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat yang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Akibatnya antrean kendaraan menuju pelabuhan terus memanjang sejak akhir pekan. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Gilimanuk.
Selain itu, polisi juga menyiagakan kantong-kantong parkir untuk menampung kendaraan yang menunggu giliran menyeberang serta melakukan patroli untuk mencegah penyerobotan antrean kendaraan yang berpotensi memicu kemacetan dan konflik antar pengguna jalan. Kita sudah melakukan pengalihan ya, penarikan dari KK, baik itu truk, kendaraan kecil, truk, bus, kita sudah melakukan rekayasa. Kalau tadi malam ya sampai 23 kilo untuk kemacetan ke arah Denpasar, namun saat ini sudah berkurang menjadi kurang lebih 14 km. Menjelang Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2026, arus kendaraan yang hendak menyeberang dari Pulau Bali menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk terpantau padat. Ya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan kami, jurnalis di sana. Pemirsa, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di sana. Ada rekan Inyoman Sudika di sana. Ya, Inyoman, apakah masih terjadi kepadatan di sana? Baik, Bayu. Dapat saya laporkan saat ini saya berada di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, tepatnya di depan kantor pos Basarnas Jembrana ya. Saat ini memang kondisinya semakin padat, ekor antrean sudah mencapai lebih dari 30 km dibandingkan dengan kemarin. Setelah beberapa upaya mengurai kepadatan dilakukan oleh aparat kepolisian, saat ini kepadatan kembali hampir menyentuh kota Negara. Jadi ini sekitar 5 kilo lagi sudah memasuki kota. Begitu, Bayu. Ya, adakah antisipasi atau upaya apa yang dilakukan untuk mengurai kemacetan mengingat ini sudah berlangsung sejak kemarin? Upaya-upaya percepatan masih tetap dilakukan, cuman ini juga kemungkinan untuk bertambah panjangnya antrian kendaraan masih tetap, mengingat hari ini 17 Maret 2026 merupakan hari terakhir perkantoran ya. Besok tanggal 18 sudah mulai cuti bersama, sedangkan tanggal 19 itu merupakan perayaan Hari Raya Nyepi, di mana aktivitas masyarakat terutama di pelabuhan rencananya ditutup dalam 24 jam. Demikian, Bayu. Ya, apakah memang ada juga petugas yang sedang bersiaga di sana untuk mengurai kemacetan atau mungkin memenuhi kebutuhan para pemudik di sana? Sepanjang pantauan saya pagi ini, petugas memang lebih terfokus di dekat pelabuhan ya. Di sana ada beberapa pos juga. Sedangkan untuk pengaturan lalu lintas dilakukan secara mobile oleh polsek di masing-masing wilayah yang terlintasi kepadatan arus lalu lintas, Bayu. Ya, lalu bagaimana, apakah pemudik di sana masih tetap bersabar untuk mengantri atau Anda melihat ada mungkin yang mereka berputar balik atau mungkin ada yang sampai turun di kendaraan, seperti apa kondisinya? Dapat saya gambarkan di sini memang beberapa pemudik masih tetap bersabar dan ada beberapa supir terutama truk juga turun dari mobilnya untuk menghilangkan penat mungkin. Yang putar balik memang ada, mereka lebih banyak mencari jalan alternatif. Beberapa ada melalui wilayah Singaraja, namun demikian juga dari arah Singaraja pantauan kami selama Senin kemarin itu juga terjadi antrean cukup panjang hingga mencapai 12 km. Demikian, Bayu. Ya, kita berharap agar nantinya di kemacetan di sana, kepadatan di sana segera terurai dan juga seluruh pemudik bisa diberikan kesehatan dan tentunya keselamatan serta kelancaran hingga nantinya bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih banyak, Inyoman. Semangat untuk bertugas kembali.